Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sahro, NIM 2006511000113. Saya di sini adalah salah satu mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya mengambil prodi Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Pendidikan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan anak. Pendidikan anak itu ada 3 macam. 1. Pendidikan anak dalam keluarga. 2. Pendidikan anak dalam sekolah. Dan 3. Pendidikan anak dalam masyarakat. Dan untuk hari ini saya akan membahas pendidikan anak dalam keluarga. Yaitu ada 2 materi yang akan saya sampaikan. 1 adalah pendidikan anak dalam keluarga, dan 2 adalah metode dan proses pendidikan dalam keluarga. Yang pertama itu pengertian anak dalam keluarga. Keluarga merupakan jalur pendidikan luar sekolah yang dilakukan oleh keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang paling pertama dalam kehidupan seorang anak. Jadi, pendidikan itu bukan berarti dimulai sejak saat anak dimasukkan ke sekolah, akan tetapi mulai sejak anak lahir, dan rumah adalah sekolah pertama bagi anak. Dan yang kedua, pengertiannya yaitu pendidikan pertama untuk anak, dan orang tua berperan sebagai guru pertama yang dikenal oleh anak. Jadi, orang tua adalah orang yang pertama kali mengajarkan anak berbahasa dengan mengajari anak mengucapkan kata-kata lainnya. Orang tua adalah orang yang pertama mengajarkan anak bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Proses kehidupan dalam sebuah keluarga adalah proses belajar pertama bagi anak sebelum mereka masuk ke dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu sekolah dan masyarakat. Orang tua, khususnya seorang ibu, karena seorang ibu yang biasanya mempunyai banyak waktu untuk anak, akan menjadi guru yang baik bagi anak, mulai dari membimbing, mengarahkan, dan mengembangkan potensi anak secara maksimal. Dan yang poinnya ketiga yaitu orang tua bertugas memberikan pengetahuan, nilai, dan keterampilan dalam kehidupan. Maka diharapkan jangan melakukan kesalahan. Jadi, orang tua perlu meningkatkan intelektualitas anak untuk mempersiapkan mereka masuk sekolah. Anak sudah harus memiliki kreativitas yang tinggi sejak dini. Oleh karena itu, anak memiliki intelektualitas yang tinggi akan lebih mudah menerima dengan baik semua yang diajarkan. Mereka akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi, lebih mudah beradaptasi, lebih mudah menerima hal-hal yang baru, dan intelektualitas anak bisa dikembangkan jauh sebelum mereka masuk sekolah. Orang tua juga harus membekali anak tentang keyakinan agama, nilai budaya, dan nilai moral. Orang tua merupakan sosok yang dijadikan panutan bagi anak-anaknya. Panutan di mana sikap, perilaku, dan ucapannya akan terekam dengan benak mereka yang tanpa didasari akan dijadikan sebagai dasar yang bersikap serta berperilaku setiap sehari-hari. Mendidik anak termasuk kewajiban terbesar bagi para orang tua, sebagaimana seorang ayah yang bertanggung jawab dalam membina fisik dan tubuh anak-anaknya, dan juga dituntut untuk bertanggung jawab dalam mendidik dan membina akhlak dan spiritual mereka, yaitu dengan jalan berupaya membersihkan jiwa-jiwa mereka, meluruskan akhlaknya. Pentingnya mendidik anak dimulai sejak dini karena perkembangan jiwa anak telah dimulai sejak dini kecil, yaitu sesuai fitrahnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah, yaitu kullu mauludin yuladu ala fitratihi ala fitrati fa abawahu yuhawwidaihi aw yunassiraihi aw yumajjisaihi. Yaitu setiap anak dilahirkan atau fitrah dengan kesuciannya masing-masing, sehingga lancar lidahnya. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia beragama Yahudi, Nasrani, dan Majusi.
surah Luqman ayat 12 sampai ayat 19 dijelaskan di situ bahwa ayatnya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Begitu. Jadi artinya begini. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa inna ma yashkur nafsi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dia itu bersyukur kepada dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka apabila orang tersebut tidak bersyukur, maka Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah adalah perbuatan yang sangat zalim. Orang tua mengajarkan anak dengan bisa membaca Al-Quran sejak usia dini. Setiap orang tua harus menyadari bahwa mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak adalah sesuatu kewajiban mutlak. Rasulullah bersabda, berilah anak-anakmu pendidikan atas 3 macam, yaitu 1. Mengasihi Nabi, 2. Mengasihi keluarganya, Ahlul Bait, dan membaca Al-Quran. Maka sesungguhnya orang yang hafal Al-Quran berada pada naungan Allah, yaitu di hari yang tidak ada naungan kecuali dengan naungan Allah beserta para nabi dan kekasih-kasihnya. Lingkup dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak usia dini, yaitu 1. Mengenalkan huruf-huruf dan tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan yang kedua, mengajarkan tata cara menulis huruf dalam bacaan Al-Quran. Dan yang ketiga, menyuruh anak untuk membaca dan menghafalkan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang keempat, mengecek mengenai benar tidaknya anak-anak dalam membaca serta menulis ayat Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu melatih anak dan membiasakan anak dalam mengamalkan isi Al-Quran secara bertahap, yaitu dengan pelan-pelan sesuai dengan minat anak. Di At-Tabrani dan Al-Hatib dikatakan bahwa muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka. Dalam metode dan proses pendidikan dalam keluarga, yaitu di sini ada 6 macam, yaitu 1. Keteladanan, 2. Pembiasaan, dan yang ketiga pembinaan, keempat kisah, dan yang kelima dialog, dan yang terakhir yaitu internalisasi. Yang pertama yaitu keteladanan. Anak pertama kali melihat, mendengar, dan bersosialisasi dengan orang tuanya. Hal ini berarti ucapan dan perbuatan orang tua akan dicontoh oleh anaknya. Metode keteladanan ini yang diterapkan akan berpengaruh besar pada diri anak. Mudah untuk mengatakan keteladanan tapi tidak untuk melakukannya, begitu. Akan tetapi akan teramat sukar bagi anak ketika ia akan memerintahkannya tidak melaksanakan atau memberikan contoh. Bagaimana akan anak mau melaksanakan sholat sedangkan orang tuanya tidak sholat? Bagaimana anak akan berakhlak mulia sedangkan orang tuanya melakukan penyimpangan dan pelanggaran ajaran agama?
Dan lalu bagaimana seorang anak akan mengucapkan salam apabila orang tuanya tidak pernah mencontohkannya? Begitu. Jadi yaitu keteladannya. Keteladannya apabila orang tua mencontohkan sesuai dengan ajaran agama. Seumpama orang tua ketika hendak pergi akan mengucapkan salam pada anak, maka itu akan dicontoh oleh anak ketika anak ingin berangkat sekolah atau pergi keluar rumah. Dan yang kedua yaitu pembiasaan. Prinsipnya begini. Yang pertama, orang tua itu merupakan figur ideal. Maka segala kebiasaan mulai dari ucapan, tindakan, dan tingkah laku orang tua akan selalu ditiru dan dijadikan kebiasaan. Yang kedua, kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus minimal 6 bulan akan menjadi karakter dan perilaku yang tetap. Dan yang ketiga, kebiasaan baik yang dilakukan dalam keluarga yang dicontohkan orang tua lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan bagi anak usia dini. Sebaliknya, kebiasaan buruk apabila dilakukan secara terus-menerus oleh orang tua akan juga menjadi kebiasaan yang buruk bagi seorang anak. Sebagai contoh, seorang orang tua selalu membiasakan dengan makan dengan mengambil sesuatu dengan tangan kiri. Maka apabila itu adalah sesuatu perilaku yang dibiasakan oleh orang tua minimal dengan 6 bulan itu, maka anak akan melihatnya dan mencontohkannya, dan itu akan menjadi kebiasaan untuk anak, begitu. Dan yang ketiga yaitu adalah pembinaan. Pembinaan di sini yaitu arahan atau bimbingan yang intensif terhadap jiwa anak sehingga akan tumbuh pemahaman yang mendalam dan kesadaran untuk berperilaku yang sesuai dengan bimbingan yang diberikan. Pembinaan di sini yaitu pertama yaitu akidah, yaitu mengajarkan dan menanamkan kalimat tauhid, mengajarkan untuk selalu mengerjakan dan menjauhi larangan Tuhan Yang Maha Esa, seperti mengajarkan anak dan mencegah untuk tidak mengambil hak orang lain. Dan yang kedua yaitu ibadah, yaitu mengarahkan anak untuk selalu rajin melakukan ibadah atau rutinitas, seperti melakukan sholat 5 waktu secara bersama-sama atau berjemaah dengan tepat waktu. Yaitu nanti akan membiasakan anak untuk melakukan sholat sesuai dengan waktunya di awal waktu dengan melakukannya secara berjemaah. Dan yang ketiga yaitu akhlak, yaitu menanamkan bagaimana berperilaku, beretika dan sopan santun dengan yang baik, seperti ketika anak hendak berangkat sekolah, yaitu dengan bersalaman dan mencium tangan kedua orang tua. Dan yang keempat yaitu mental bermasyarakat, yaitu membina anak untuk dapat bersosial dan bermasyarakat, seperti mengajak anak untuk keluar rumah untuk mengetahui bagaimana posisi di orang luar. Yang selanjutnya yaitu perasaan dan kejiwaan, yaitu membentuk anak menjadi penyayang, berbelas kasih, adil dan bijaksana, dan juga penyabar, seperti ketika anak mempunyai mainan dan di dekatnya ada seorang temannya yang sebaya dengannya yang tidak mempunyai mainan, maka di situ orang tua mengajarkan anak untuk saling meminjamkan mainan kepada temannya. Dan yang selanjutnya yaitu kesehatan dan jasmani, yaitu menjaga kesehatan dan melatih fisik agar menjadi kuat dan terhindar dari berbagai macam penyakit, seperti rajin berolahraga setiap pagi, atau diajarkan untuk bersikat gigi setiap bangun pagi dengan secara mandiri. Dan yang selanjutnya yaitu intelektual, yaitu melatih akal sehat agar cinta pada ilmu dan menumbuhkan semangat mencari ilmu dengan menggunakan nilai ilmiah, seperti mengajarkan anak untuk menceritakan kisah-kisah orang ahli yang sudah mempunyai ilmu agar anak di sana semangat untuk mencari ilmu. Dan yang terakhir
kepada anak akan menjadi jembatan komunikasi yang efektif. Dan yang terakhir yaitu kisah yang disampaikan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan yang kelima yaitu berdialog antara orang tua dan anak. Yaitu dialog dilakukan dengan komunikasi dua arah, tidak bisa satu arah diperoleh pemahaman sikap, saling pengertian serta menghormati perbedaan. Manfaatnya yaitu satu, saling memahami dan mengerti apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang tua yang diajak dialog. Dan yang kedua yaitu menghindari perselisihan. Dan yang ketiga, menambah ikatan emosional yang kuat dalam keluarga. Dan yang keempat, menyadarkan pemahaman-pemahaman yang keliru secara logis untuk menemukan kebenaran. Dan yang terakhir yaitu menambah wawasan dan pengetahuan dan pemahaman. Dan metode yang terakhir yaitu internalisasi. Internalisasi di sini yaitu mengupayakan agar anak mengetahui sebuah konsep, yaitu untuk mengetahui anak benar-benar paham, maka lakukanlah metode tanya jawab kepada anak. Dan yang kedua itu mengupayakan agar anak memenuhi, maka gunakan metode demonstrasi, yaitu mendemonstrasikan dengan tujuan aspek dayanya telah tercapai. Dan yang ketiga yaitu harapannya tidak sekedar mengetahui dan melakukan, tetapi benar-benar menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kepribadian anak. Jadi itu materi yang sudah saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, yaitu pendidikan anak dalam keluarga. Semoga ini bermanfaat, terutama bagi para orang tua yang sedang mendidik anaknya. Dan semua para pendengar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.